Merupakan Lexus pertama yang dibuat untuk full listrik, tidak ada versi internal combustion-nya. Merupakan versi Lexus dari Toyota BZ4X atau BZAX. Ini adalah Lexus RZ 450e. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Pada video ini kami bahas tuntas mobil 2,287 miliar ini. Sampai seberapa kencang 0 ke 100 km per jamnya. Maka nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Motomobi dan tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Keluarga Toyota dianggap agak terlambat jualan electric vehicle. Bahkan duluan Lexusnya yang jualan EV dengan Lexus UX. Setelah itu, Toyota baru mengeluarkan BZ4X dan akhirnya sekarang ada Lexus RZ atau RZ. Dan yes, ini memakai platform yang sama dengan BZ4X yaitu ETNGA, suatu platform yang dari nol didevelop untuk mobil listrik. Jadi tidak ada Lexus RZ yang bermesin bensin atau hybrid atau diesel. Dari dulu Lexus memang tidak ada dieselnya. Tapi apa perbedaan Lexus RZ ini dengan BZ4X? Oh iya, dua-duanya CBU Jepang, tidak ada yang dirakit di Indonesia. Andai ada yang dirakit di Indonesia, pasti bisa dapat diskon pajak seperti Wuling Air EV dan Ioniq 5. Lexus RZ itu dual motor, depan dan belakang, jadi all-wheel drive. Kalau BZ4X itu single motor, depan doang, jadi front wheel drive. Heran kenapa tidak bikin rear wheel drive saja. Walaupun baterainya sama, berkapasitas 71,4 kWh, itu yang menyebabkan range baterainya lumayan beda antara BZ4X dengan mobil ini. BZ4X klaimnya 500 km dan Lexus RZ ini 420 km atau 400 km mungkin. Ya macam mobil dengan cc yang besar, pasti lebih boros. Tapi kami suka berboros-boros dengan electric vehicle karena biaya listrik itu murah, tidak seperti bensin. Bagaimana dengan ukuran mobil ini dibandingkan dengan Toyotanya? Ini wheelbase-nya 2850 mm, itu persis sama dengan BZ4X, tapi panjang totalnya 4805 mm, itu lebih panjang 11,5 cm dibandingkan dengan BZ4X. Berarti ini overhang-overhangnya lebih panjang, namun kelegaan interiornya hampir sama dengan BZ4X. Dan karena ini adalah platform yang didesain dari nol untuk mobil listrik, jadi memang sudah didesain ada baterai di bawah sini yang tidak memakan ground clearance karena memang sudah didesain begitu. Ini ground clearance-nya 200 mm. Lumayan lah untuk mobil crossover mewah. Tapi secara bentuk kami jauh lebih suka Lexus RZ. Ya iya tentu saja karena ada harga, ada rupa. Dan Lexus sekarang grillnya sudah tidak terlalu seperti Predator dengan mulut aneh. Karena dulu model grillnya itu model Predator ya, mereka menyebutnya dengan spindle grill. Nah sekarang desain Lexus menjadi spindle body, jadi seluruh bodinya berdesain dari spindle. Tahu nggak spindle itu apaan? Nih spindle. Tapi memang grillnya masih ada mirip-miripnya dengan grill Lexus biasanya yang zaman dulu. Cuma ini bukan grill ya, ini ketutup rapat semua karena tidak butuh pendinginan seperti radiator untuk mesin gitu, nggak butuh. Ini ada pendinginan juga untuk AC dan untuk baterai dan komponen-komponen listrik lainnya. Cuma nggak butuh angin yang besar-besar masuk dari depan sini. Mungkin lubang-lubang segini aja cukup untuk mendinginkan komponen-komponen itu. Tapi kami suka, ini jujur gitu, oh bukan grill, rata aja udah begini. Dan masih ada sirip-siripnya sedikit. Logo Lexusnya ini isinya adalah radar juga untuk adaptive cruise controlnya. Lampunya canggih, terang sekali. Ini ada lubang-lubangan palsu. Ada over fender kecil-kecilan melambangkan crossover. Tapi ini warna catnya agak berbeda kualitas. Mungkin sengaja ya biar kelihatan agak doff dikit. Ini tuh seperti warna hitam dari wrapping-wrappingan itu. Waktu itu kami ngelihat yang berwarna hitam, Lexus RZ, itu kelihatan sekali belangnya. Model hitamnya ini juga jauh banget beda antara kap mesin dengan ini. Nah ini kan
yang versi dual tone. Jadi Anda bisa dapat mobil ini yang dual tone maupun yang single tone. Dual tone seperti ini kami lebih suka, lebih kelihatan berbeda gitu dibandingkan dengan mobil-mobil lain di jalan. Dan ini warnanya cocok sekali untuk kendaraan dinas angkatan laut. Mendapatkan velg 20 inch tapi lebarnya berbeda. Bukan hanya lebar bannya tapi juga lebar velgnya. Makanya velgnya itu belang. Yang belakang lebih celong dibandingkan dengan depannya. Depannya ini lebarnya 235, sementara yang belakang lebarnya 255. Belang, jadi kelihatan lebih sangar itu mobilnya. Dan kelihatan dari belakang itu bannya lebar sekali. Di belakang ada spoiler cuma ujung-ujungnya doang. Ini bermanfaat untuk crosswind. Ya, jadi kalau crosswind lebih aerodinamis gitu dengan spoiler hanya kayak tanduk kanan kiri ke belakang gitu loh. Di belakang bukan logo Lexus tapi tulisan Lexus besar gitu, bangga sekali. Dan dari belakang ini juga keren tapi ada lubang-lubangan palsu. Ada tulisan RZ450E. Berarti setingkat sama 4500 cc mungkin. Nih fog lamp belakang. Sen, lampu rem coba Mang. Lampu remnya di sini. Terus ini adalah lampu senjanya atau lampu utamanya. Seberapa kencangkah mobil ini? Motor listrik tenaga totalnya dari dua-duanya adalah 308 horsepower. Motor listrik depannya itu 201 horsepower dengan torsi maksimal 266,3 Nm dan motor listrik belakang itu 107 horsepower dengan torsi maksimal 168,5 Nm. Kita buka dulu kap mesinnya. Ini kap mesinnya bisa dibuka, nggak seperti BMW iX, tapi nggak ada semacam shock breakernya gitu loh yang menahan mesti dari sini. Untung ini bukan internal combustion yang panas. Karena mungkin jarang buka suatu kap mesin mobil listrik. Ini isinya motor listrik itu. Ya mereka menyebutnya dengan 3 shaft sistemnya ini. Intinya isinya motor listrik, reducing gear gitu mungkin, dan ada diferensial itu semuanya jadi satu terdiri dari 3 shaft. Kayak buat sholat gitu loh 3 shaft. Shaft beda shaft. Ini ada screw barnya, keren tuh, ada tulisannya Yamaha Performance Damper. Yamaha semakin terdepan. Kan di depan dia. Di sini komponen-komponen listrik kelihatan kalau kabel-kabel yang penting-penting itu berwarna orange. Terus ada macam-macam lagi yang kami nggak ngerti. Kami sebel gitu membuka kap mesin mobil listrik itu isinya nggak ngerti itu apa, ini apa, ini apa. Kesel gitu rasanya. Pengen ngerti, tapi buat apa? Tetap ada aki 12 volt karena sistem kelistrikan mobil ini sama seperti sistem kelistrikan mobil biasa itu pakai 12 volt juga. Dan ada regulasinya di beberapa negara untuk mobil listrik harus pakai aki sendiri untuk 12 volt powernya. Karena rem ditenagai juga oleh aki ini. Aki di-charge sama baterai gede di bawah. Ini baterainya. Mencetnya tuh agak kurang mahal rasanya untuk ukuran Lexus ya. Tapi nah ini. Atas biasa colokan AC dan yang bawah ini adalah untuk DC-nya. AC-nya ini mungkin bisa sampai 11 kW ya. Harusnya mobil semahal ini bisa 11 kW, nggak hanya 7 kW. Yang bawah DC charger pakai fast charging hanya bisa 150 kW. Kenapa kami bilang hanya? Karena EV6 dan Ioniq 5 itu sudah bisa sampai 240 kW nge-charge DC-nya. BMW iX juga masih belum 240 tapi sudah bisa 200 kW nge-charge-nya. Ini belum bisa segitu kencengnya. Tapi mungkin dia ambil aman karena semakin kenceng nge-charge, semakin berbahaya untuk baterainya. Baterai 71,4 kWh, lithium ion. Semua mobil listrik pakai baterai lithium. Yes, lithium merupakan baterai terbaik untuk mobil listrik saat ini. Tapi kalau terjadi apa-apa bisa terbakar dan mematikannya sangat sulit apinya. Ini bisa juga terjadi pada power bank atau handphone. Tapi kami ada lawan yang tepat untuk api lithium. Ini adalah Lithium Fire Killer, Motomobi Apar. Silakan kontak Motomobi Goods untuk informasi lebih lanjut. Kita ngantongin kunci ini kunci Lexus zaman sekarang. Seperti magazin, bagus bentuknya, ditaruh meja juga pede sekali. Tombol-tombolnya ini ada tombol untuk emergency, ngagetin orang. Dan ini untuk buka bagasi. Tapi buka bagasinya katanya bisa pakai kaki macam mobil-mobil Eropa. Nggak jadi, udah titit-titit dia. 2 kali apa gimana sih harusnya? Ya harus marah-marah dulu. Oke, dapat ban serep. Ban serep space saver, tapi ini buang-buang space sekali. Coba ada beginian gede banget di belakang. Ini sih orang habis beli mobil, dicopot tinggalin di rumah nih pasti. Nggak penting jadinya. Kenapa masih bawa-bawa ban serep?
Bagasinya sebenarnya lumayan luas, walaupun tidak dalam. Dan untuk ngelipet jok, mesti dari dalam. Terus ini pemisahnya. Dia habis dicopot, bisa dilipat. Ada lagi lipat. Lipat deh, bisa taruh rumah, bisa taruh mobil, bisa disimpan di kolong sini kalau bisa dibuka. Ada ban serep, jadi nggak bisa. Nah, ini apa? Segitiga pengaman. P3K buat poles sama charger, mobile charger. Coba suara motor listriknya. Gitu nggak? Yap, masih mirip Zenix. Lexus loh ini. Kita duduk belakang. Belakangnya. Seperti di BZ4X, joknya ini berasa agak rendah karena lantainya berasa agak tinggi, tapi masih nggak terlalu mengganggu. Ada armrestnya. Nah, di belakang posisi nyetir kami, dengkul dengan jok depan lumayan jauh, kaki agak susah masuk dengan posisi nyetir kami yang agak rendah. Headroomnya juga masih oke. Kabin ini terang karena ada panoramic roof yang ke belah tengah gini. Nah, ini panoramic roof nggak ada tutupnya. Jadi kaca aja begini terus, nggak bisa digelapin, nggak bisa diapa-apain. Begini aja kaca. Unik nih mobil zaman sekarang, di BMW iX begini juga. Cuma iX itu bisa diredupin, bisa diterangin walaupun sama intensitas cahaya yang masuknya. Tapi ini gelap sekali dari atas. Matahari kelihatan cuma nggak terlalu menyilaukan dan surprisingly nggak terlalu panas. Ada rasa panasnya tapi dikit banget. Ini katanya 99% menahan UV. Tapi tidak 100%. 1% UV itu juga udah ada rasanya. Dan interiornya ini materialnya fabrik macam sweat tuh. Ya, ini kayak udah kembali ke zaman dulu di mana sweat itu adalah suatu kemewahan. Kulit sudah mulai membosankan dan mungkin kulit dianggap tidak tahan lama. Jadi ini sekarang kemewahan. Enak banget tuh, halus banget. Tentu empuk-empuk ya. Sini ras. Ada AC belakang yang blower jadi satu sama depan. Tidak dual zone di belakang gitu, enggak. AC hanya dual zone di depan. Ada pemanas jok dan 2 buah colokan USB-C, 1 12 volt power outlet. Nah, mengenai bukaan pintunya itu unik ya. Lexus zaman sekarang model dipencet seperti ini, tombol. Dan di setiap pintunya punya kuasa untuk central lock, lock unlock. Apabila terjadi apa-apa, misalnya kelistrikan mati entah kenapa, kena airbag gitu atau kecelakaan, bisa dibuka secara mechanical itu dengan cara 2 kali tarik. 1, 2. Terbukalah secara mechanical. Nah, handle pintu luarnya juga unik. Biasanya handle seperti ini itu ditarik. Ini nggak bisa ditarik. Tapi ada tombol di dalamnya untuk membuka. Unik. Interiornya tipikal Lexus zaman now. Ntar nih istri nih bisa tolong transferin uang. Anyway, interiornya Lexus zaman now, Lexus RX juga mirip-mirip seperti ini interiornya. Tekuk-tekukan ininya, AC-nya bentuk AC ini seperti interior Honda yang kemarin. Cuma nggak apa-apa, ini Lexus berbeda tentunya. Materialnya juga bagus, empuk-empuk semua. Ini dashboard tidak terlapis kulit tapi empuk-empuk kemewahan. Ini ada panel kayu hitam, ini ada kulit empuk juga, tapi di bawahnya lagi plastik-plastik keras dan sisi bawah-bawah pintu juga plastik-plastik keras, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak bersentuhan dengan badan bagian keras-kerasnya. Layar besar di tengah tentu bukan hanya untuk keperluan audio, head unit atau navigasi, juga AC tergabung dalam layar ini. AC-nya itu ini unik ya. Temperaturnya dual zone kanan kiri dengan puter-puteran fisik. Nah, seperti ditempel pada layar dan tengahnya tuh ada tampilan suhunya berapa derajat. Sebelah kiri 20 derajat, 19 derajat, sebelah kanan 18,5 derajat atau 23,5 derajat.
tinggal diputer-puter ya, tentu bisa disinkronize juga. Untuk blowernya pakai geser-geseran ini atau bisa dipencet juga. Ini bisa wireless Apple CarPlay maupun wired CarPlay. Dan CarPlay itu lebar sekali, enak dengan layar yang jernih dan tajam. Jadi ngelihat navigasi pun tajam, enak. Audionya ini Mark Levinson dengan jumlah speaker 16. Suaranya sangat enak sekali. Tapi sayang pengaturan suaranya itu tidak bisa mengatur equalizer, treble, bass. Tapi ini layar tipikal Lexus Toyota ya, terlalu simple menurut kami. Interface-nya itu terlalu simple, gampang dipakainya, tapi terlalu simple. Dan sangat disayangkan juga menurut kami, driving mode itu ada di layar, harus melalui layar driving mode. Bisa ada shortcutnya di sini, driving mode, sport, range, atau eco, normal, tapi tetap melalui layar. Kami lebih suka driving mode itu ada di mana kayak, di setir kayak, yang penting tombol fisik itu lebih penting menurut kami. Menunya lumayan banyak, tapi untuk urusan kelistrikan itu nggak terlalu banyak. Ini cuma trip info aja gini. Interface-nya ini gampang untuk dibiasakan penggunaannya, tapi tetap kami orang old fashion ya, lebih suka sesuatu tombol-tombol fisik daripada layar. Semuanya ngaturnya di layar, bahkan driving mode-nya di layar, heran. Shifternya, wih, puter-puteran model Abalon. Dipencet netral, ini sama seperti di BZ4X. Drive, reverse, netralnya ini pencet. Ada kamera 360. Nah, ini seperti tipikal Toyota yang lainnya. Pintu lagi kebuka nih. Pasti model telur nanti nih. Ngezoom out jadi telur. Ya. Nah, bener. Heran. Anyway, ini coba kita mundurin. Pintunya lagi kebuka. Ya ginilah. Kameranya jernih sekali, bagus sekali. Jadi no komplain mengenai kamera 360-nya. Cuma yang kami komplain adalah kalau jalan itu kecepatan lambat, ya otomatis nongol sendiri. Itu kadang mengganggu kalau kita lagi lihat navigasi, tapi itu bisa dimatiin. Cuma itu banyak yang kita mesti setting-setting agar sesuai dengan maunya kita nyetir. Kalau ada objek mendekat di mobil, nyala lagi kameranya. Masih tahu. Ya itu kadang menyebalkan, tapi itu semua bisa dimati-matiin. Kemudian setirnya. Ini setir tipikal Lexus zaman sekarang ya. Apabila jempol menyentuh ini, di head up display-nya itu akan nongol lagi menyentuh apa jempol kita. Ini juga. Nah, jadi ada beberapa pilihan. Ini bisa untuk naik turunin head up display-nya, terus bisa untuk mengganti-ganti tampilan di sini. Yang belum kami temukan adalah ini kan ada total average ya. Gimana cara mereset average-nya? Ada pedal shift-nya. Pedal shift-nya ini berguna untuk menambah atau mengurangi tingkat regeneratifnya. Combination switch-nya keren tuh, tipikal Lexus sekarang. Ada auto headlight tentunya. Instrumen clusternya agak mengecewakan karena ya ini full layar. Coba layarnya nggak full amat, cuma segini nih gedenya. Tampilannya itu ya biasa aja, nggak straightforward aja gitu, nggak banyak hiasannya. Kadang membosankan nih hiasan kayak Wuling RV. Isinya hiasan semua, informasinya sedikit. Interior kalau malam itu dia ambient light-nya itu unik sekali seperti ini. Kepraktisan bisa naruh botol di sini. Ini juga bisa buat naruh sesuatu. Kami naruh alat pembayaran elektronik tol. Ada wireless charging di sini, bisa juga untuk naruh handphone seperti biasa. Colokan USB-C semuanya, sudah tidak zaman USB biasa di sini. Ada 2 buah cup holder yang bisa menjepit. Ada konsol tengah yang bisa dibuka dari sisi sini atau sisi sini. Magic. Di bawah sini ada buat tempat naruh-naruh lagi. Cuma seperti di BZ4X, aneh sekali ini mobil karena tidak dapat laci ya. Memang zaman sekarang udah susah nemu mobil yang lacinya itu berkunci. Cuma ini nggak ada lacinya sama sekali, heran. Oke, ini biasa ya. Ini yang luar biasa, spion tengah, bisa cermin, bisa kamera di belakang. Magic. Setirnya ini lapis kulit, tapi bukan kulit beneran, nih kulit yang environment friendly begitu, empuk, enak sebenarnya. Cuma kalau kami kurang suka. Ini Rian suka banget megangnya. Mau beli mobilnya karena setirnya bagus sekali, itu motivasi yang luar biasa. Ayo kerja keras biar bisa beli mobil ini untuk setirnya. Tapi kalau kami rasanya kayak megang karet, aneh itu. Terus saatnya kita jalan.
akhirnya dipinjemin. Ngomong-ngomong, ini adalah mobil Lexus pertama yang resmi kami dipinjemin dari Lexus loh. Ini pertama kali kami dipinjemin Lexus mobil. Keren. Luar biasa. Ya jalan. Wah, nyetir Lexus RZ di jalan raya akhirnya kesampaian juga. Gaya two-tone ini bikin banyak orang menengok ke mobil ini. Banyak orang yang mengira tidak cocok dengan two-tone, tapi kalau menurut kami cocok-cocok saja. Jadi terlihat lebih aristokrat. Itu untuk mobil Inggris. Kalau mobil Jepang jadi lebih kekaisaran. Itu untuk Toyota Century. Ya, bagus lah pokoknya. Tadi kami lupa bilang posisi nyetir. Posisi nyetirnya itu enak karena bisa diatur banyak joknya dan setirnya bisa teleskopik yang lumayan banyak. Secara elektrik, jadi posisi nyetirnya itu enak. Dan kami agak tinggi dikit posisi nyetirnya karena ini kan crossover ya, harus kelihatan lebih commanding. Padahal kalau rendah begini enak juga nyetirnya. Nah ya udah, biar lebih kelihatan nyetir SUV. Nah ini banyak motor-motor berkeliaran ya. Ini jauh sekali sama BZ4X. Kekedapannya ini kedap sekali. Motor-motor lewat nggak terlalu kedengeran. Apalagi kalau audionya nyala, kita sambil dengerin lagu. Itu motor-motor itu cuma gambarnya doang. Nggak ada suaranya. Beda jauh sama Toyotanya memang. Dan ini agak sebel kami sama yang ini kalau kesenggol dia nongol di head-up display ya. Kadang kami megang setir suka begini, jempolnya suka nempel dikit gini. Itu di head-up display nongol, nggak niat mencet kok, tapi kepencet di head-up displaynya. Walaupun nggak menekan fungsinya, tapi ya gitu, head-up displaynya jadi mengganggu. Waktu nyetir BZ4X itu kami ngerasa gampang, ya seperti nyetir Toyota. Mudah dikontrol, feelingnya gampang, handlingnya enak gitu, mudah dikendalikan. Kalau mobil ini agak beda loh, padahal dengan platform yang sama, suspensinya itu ada sisi lembutnya itu loh, yang agak susah dideskripsikan. Intinya jauh lebih enak dibandingkan dengan BZ4X. Kalau BZ4X itu mungkin coklat chip yang kalau digigit bunyi kertek-kertek gitu, yang garing gitu ya. Tau gak sih yang garing? Apa sih? Crispy. Kok crispy sih coklat chips? Crunchy. Nah ini tuh seperti coklat chips yang empuk, tuh gak? Semuanya empuk soalnya. Dan lebih lezat gitu. Nah ini kan lebarnya kurang lebih hampir sama juga dengan BZ4X. Kita masuk ke jalan sempit. Apakah mobil ini masih nyaman untuk di jalan tikus? Mengingat harganya sudah 2 miliar lebih. Dan setiap jalan tikus tuh pasti ada polisi tidurnya nih seperti ini, polisi tidur kecil. Empuk. Empuknya nggak empuk sekali gitu, tapi empuk. Ini dia nungguin atau ceritanya apa, lagi mau ngambil galon ya, lihat tuh. Lah, mana sih? Kasih tahu. Itu kan bodoh. Oke, jangan sempit, ada motor. Jalan sempit masih oke. Tidak masalah naik mobil ini. Kami lumayan biasa naik mobil listrik. Nah, mobil listrik yang ini sama seperti di BZ4X, baterainya sisanya itu tidak ada prosentasenya, hanya ada bar seperti ini nih. Yang ada angkanya itu hanya di sini, sisa 181 km. Nah, di atasnya ada gambar kipas dan angin. Itu berarti ini asumsi kalau AC nyala. Kalau AC dimatikan, kita off, menjadi 247 km. Lumayan juga jauhnya. Ini tuh kayak kalau pakai jam analog tuh begini nih. Nah kalau persen tuh kayak pakai jam digital. Lebih pasti menit keberapa gitu. One pedal driving menurut kami merupakan hal penting untuk suatu electric car
Tapi kenapa pula sudah benar-benar electric car tidak bisa one pedal driving? Itu macam makan padang tapi tidak pedas. Sama pakai mobil listrik yang ini nih, sama seperti di BZ4X. Tapi ini lumayan, regenerative braking itu ada 4. Tapi tidak ada satupun yang seperti di Hyundai Kia, yaitu iPedal yang berarti bisa one pedal driving. Nah di BZ4X cuma ada 2 yang ada pencet apa ya namanya, B apa ya tombolnya, sampai lupa tuh tombolnya namanya apa, yang regen brakingnya lebih kuat. Nah kalau ini enggak sayangnya. Jadi tetap kita nyetirnya seperti nyetir mobil internal combustion biasa, gas rem. Ada plus minusnya. Kalau kita kebiasaan one pedal driving, kadang-kadang kita lupa di mana pedal remnya. Jadi nggak biasa nginjek rem begitu, ada yang mendadak di depan, rem. Nggak biasa. Kalau gini pasti terbiasa karena remnya selalu diinjek terus. Walaupun sebenarnya ini kalau kita ngerem, regen braking duluan juga yang main. Ini di bawah ada merah-merah kalau kita injek remnya. Berarti ini adalah indikator di mana lampu rem itu menyala. Yang kami heran itu di spesifikasi mobilnya, remnya itu 17 inch diameternya. Tapi kalau ngelihat kasat mata nggak seperti 17 inch, lebih seperti 14-15 inch saja remnya. Getaran-getarannya lebih terasa nih kalau kita oper ke sport mode. Nah ini tenaganya tuh lumayan. Tapi sebelum kita tes 0 ke 100 km per jam, kita tes dulu adaptive cruise control-nya. Kita on, adaptive cruise control on. Oke, ini udah nyetir sendiri juga di 71 km per jam. Kita mau naikin kecepatannya dengan cara atas ke 75 km per jam. Di depan ada truk lambat. Dari jauh udah mengurangi kecepatan. Ya, ini pakai radar jadi lebih sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jalan santai sambil mendengarkan audio Mark Levinson 13 speaker ini sangat nikmat pakai RZ. Lexus dikenal dengan halusnya, dan dengan elektrik jadi lebih halus lagi. Macam cake yang sudah lembut dikasih whipped cream lagi. Nah, tes 0 ke 100 km per jam. 1, 2, 3. Kenceng. Tapi di atas 80 napasnya kayak hilang. 5,6 detik. 5,6 detik. Padahal ini ada nanjak 1 derajat sedikit ini. Wah, kenceng juga. Karena klaimnya Lexus, ini 0-100 5,8 detik. Ini 5,6. Bisa lebih kenceng. Padahal tanjakan dikit. Oh iya, ada Rian, ada tumbuhan di belakang. Rian berarti berapa? 58. Kami 73. Kadang 74. Nyetirnya ini walaupun seplatform dengan BZ4X, tapi kami merasa beda. Ini rasanya lebih refine, lebih dalam segala hal. Kalau BZ4X itu macam pakai kamera mahal tapi lensa murah. Kalau Lexus RZ ini macam pakai kamera mahal dengan lensa mahal yang bukaannya besar. Ya, lebih kencang daripada yang kami kira. Tapi memang mobil listrik itu torsi instannya itu membuat suatu mobil listrik itu selalu spesial. Bahkan Wuling REV, walaupun Wuling REV nggak instan amat. Nah, sayangnya kalau digeber terus mobil ini, top speednya hanya 160 km per jam, electronically limited ya. Entah kenapa ya, motor listrik punya batasan RPM juga. Nah, mobil ini di 160 km per jam. Tapi seberapa hemat? Ini saya ngeriset ini susah ya, tapi setiap dimatiin mobilnya, setiap selesai habis jalan, dia akan bilang berapa konsumsi perjalanan kita tadi. Ini mobil konsumsinya kurang lebih hampir sama dengan Kia EV6 kami. Kia EV6 kami juga dual motor, sama seperti ini, 325 horsepower kalau nggak salah. Nah ini sedikit di bawahnya malah, makanya Kia EV6 itu 0-100 bisa kami tes bisa sedikit di bawah 5 detik. Kalau ini baru 5 detik, 5,6 detik, tapi lumayan lah. Tetap kencengan EV6. Harganya EV6 itu hampir setengahnya ini. Kenyamanan ya beda, ini kan Lexus ya. Kalau Kia EV6 itu bukan mobil sepremium ini, beda kelas memang. Cuma kalau secara drivetrain itu hampir sama. Tapi kalau dibanding BZ4X, apakah ini rasanya 2 kali lipatnya? Iya, tenaganya serasa
jauh lebih kencang dan bentuknya menurut kami lumayan jauh lebih keren, apalagi dengan dual tone seperti ini. Kami suka yang dual tone, tapi nggak yang warna ini sih, warna angkatan laut ini agak kurang cocok di hati kami. Dan overall nyetirnya itu enak-enak aja. Ini just another Lexus. Nah, Lexus itu adalah suatu mobil premium yang paling enak dipakai sehari-hari. Enak dalam arti enak dirawatnya, ada parkir-parkir khusus di mall-mall, khusus Lexus. Yang pasti ini nggak rusak-rusak. Ya, kami pernah pakai Lexus lumayan lama, belinya juga bekas dan itu nggak rusak-rusak, LS 460 dulu. Tapi agak kurang di sisi emosionalnya. Ya, ini jadi kaki yang premium itu. Kurang ada emosionalnya. Kia EV6 dia punya karakter body, karakter interior yang cukup unik gitu, sehingga dia ada emotional value-nya di situnya. Kalau mobil ini apakah ada ya? Apakah ini hanya sekedar Lexus yang enak dipakai-pakai sehari-hari seperti biasa? Apakah kemahalan harga hampir 2,3 miliar? Kalau dibandingkan dengan BMW iX yang harganya 2,4 M, ya BMW itu 100 juta lebih mahal. Tapi bagaimana menurut Anda? Kami akan bikin vlog khusus mengenai perbandingan BMW iX dan Lexus RZ di channel Om Mobi. Subscribe dan tekan tombol lonceng juga di channel Om Mobi. Overall mengenai Lexus RZ 450e Luxury merupakan mobil yang cocok untuk Anda orang kaya yang penghobi pakai Lexus atau pakai mobil Jepang super mewah. Ini bisa kencang, bisa nyaman, dan bisa pakai supir. Dan yang pasti ini adalah termasuk Lexus yang sangat hemat karena listrik itu murah. Yang pasti dengan pakai mobil listrik Anda tidak perlu 2 mobil, 1 ganjil 1 genap. Ini bisa jadi 1 mobil dan dapat semua kenyamanannya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.